Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis match Manchester United versus Leeds. Ada beberapa hal yang menarik di match ini selain hat-trick Bruno dan 4 assist Pogba. Ole di konferensi pers menyebut bahwa saat ini nomor 9 murni di MU hanya ada Cavani. Seperti di match ini, yang mengisi pos nomor 9 adalah Greenwood yang lebih sebagai inside forward atau striker yang posisinya melebar, alias bukan nomor 9 murni. Namun di pertandingan ini, rotasi kerap dilakukan 4 pemain depan MU sehingga nggak terlihat sebagai posisi yang fix. Hal ini dilakukan guna memanipulasi sistem pressing Leeds yang menggunakan man-to-man marking atau satu orang marking satu orang. Nah, seperti apa jalannya pertandingan dilihat dari sisi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. MU turun dengan formasi pakem yang dipakai musim lalu, 4-2-3-1. Leeds juga menggunakan pakem musim lalu 4-4-1-1. Game plan dari Leeds adalah melakukan man-to-man marking yang mana cukup berhasil ketika MU melakukan build up dari goal kick. Ada kelemahan dari cara bertahan ini yang dibaca cukup baik oleh Ole. Striker Leeds harus menjaga 2 pemain karena Bielsa ingin ada 1 ekstra pemain di belakang yang bebas. Hal ini dimanfaatkan MU dengan split back tengahnya. 2 tugas berbeda akan diemban Maguire dan Lindelof. Jika Maguire ditutup, maka Lindelof akan melakukan direct pass lambung ke depan mengandalkan akurasi umpannya. Namun jika Lindelof yang ditutup, Maguire bisa naik menggunakan kemampuan progresi bolanya dengan dribble. Lalu di lini depan, 4 pemain aktif melakukan rotasi posisi yang cair. Komposisi pemain yang dalam tanda kutip gak wajar seperti Pogba yang mengisi posisi false winger dan Greenwood yang berposisi striker namun kerap drop atau turun, ditambah Bruno yang mengisi pos depan dari second line atau lini kedua, membuat back-back Leeds kesulitan dalam melakukan man-to-man. Nah, buat James, meski gelagapan ketika memegang bola, namun cukup baik dalam menjalankan perannya ketika tanpa bola dan menjaga kelebaran. Soal kelebaran ini udah admin bahas khusus di video ini, cek linknya di deskripsi. Dan taktik ini dipakai beberapa kali hingga berhasil menjadi gol keempat yang juga jadi hat-trick Bruno. Greenwood karena kemampuannya menerima bola jauh dari gawang, drop agar garis pertahanan Leeds terpancing naik. Saat inilah Bruno expose ruang di belakang back. Dan di depan Leeds hanya ada 1 striker melawan Maguire dan Lindelof yang split. Kali ini Maguire kombinasikan ke McTominay sebelum diteruskan ke Lindelof. Dan kita lihat pemain asal Swedia ini begitu bebas mengirimkan umpan berkat taktik tadi. Finishing yang cantik dari Bruno dan gol pemain asal Portugal ini di musim lalu sangat rentan dianulir. Namun aturan baru VAR di mana jika garis Bruno bersinggungan dengan pemain lain, nggak offside. Semoga nggak ada lagi offside cuma seujung kuku. Sekitar akhir 2020, Ole pernah diwawancara soal identitas yang ingin dibawanya. Ada beberapa kata kunci yang menarik yaitu attack on the break atau menyerang lawan saat transisi dengan pemain cepat. Hal ini tentunya disokong dengan pertahanan yang kuat menurutnya. Well, bisa disimpulkan kalau match ini adalah pengaplikasian apa yang diucapkannya. MU menyerang dengan sangat cepat dan kuncinya adalah berebut bola lalu menyerang saat transisi.
Di awal babak sudah sempat Pogba mengancam dan sepanjang babak pertama sebetulnya banyak peluang tercipta lewat transisi. Kita lihat di gol pertama ini yang situasinya serupa. Merebut bola saat build up lalu menyerang saat transisi. Di gol kedua situasi yang sama, transisi. Kali ini dipadukan dengan pergerakan cair Greenwood ke arah sayap. Ini adalah keuntungan menggunakan bukan striker murni yang mana punya kemampuan bergerak ke sayap seperti winger dan membuka ruang bagi rekan yang lain. Namun di sini umpan akurat Pogba membuat Greenwood mampu menyelesaikannya sendiri. Sementara di gol selanjutnya, perpaduan dari pressing di tepi lapangan yang memaksa Leeds membuang bola dan dimenangkan oleh Fred. Lagi-lagi transisi yang diselesaikan dengan tenang oleh Bruno. Gol terakhir juga sama, transisi. Kombinasi dengan pergerakan yang cair dan bagaimana Fred berani keluar meninggalkan areanya untuk menyerang. Bielsa seolah nggak punya jawaban atas gol-gol cepat MU di babak kedua. Bermain dengan blok rendah atau menunggu pun sudah telat karena kondisinya kalah. Menyerang dan high press pun membuat pertahanan semakin terbuka. Permasalahannya adalah bagaimana jika MU nggak dapat situasi-situasi transisi seperti di match ini, alias lawannya bertahan full dan bermain dengan garis pertahanan yang rendah. Well, masih terlalu dini untuk menilai. Namun komposisi yang sekarang bisa jadi opsi untuk lawan yang kerap melakukan high pressing. Kita tunggu.